Salam sukacita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dalam Sapaan Jemaat GKJ Salatiga Utara. Saat ini saya akan membawakan renungan dengan judul Mengandalkan Hikmat Tuhan. Dan bacaan saat ini terambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya hantarkan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan yang mulia, kami sangat bersyukur karena kami dapat menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Itu semua karena anugerah yang Engkau berikan kepada kami hari lepas hari, ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkanlah hati kami masing-masing, ya Tuhan, untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa membuka Alkitabnya di rumah masing-masing dan dimanapun berada. Kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28. Namun saat ini saya akan membacakan satu ayat saja sebagai nats hari ini, yaitu ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Diceritakan dua perempuan sundal menghadap raja dan merebutkan seorang bayi yang hidup. Tidak diketahui jelas nama perempuan sundal dalam cerita tersebut. Namun kita bisa memastikan perempuan sundal adalah pelacur dengan status sosial yang buruk di mata masyarakat. Dua perempuan yang tidak baik-baik menghadap raja dan raja pun menerima mereka. Bisa saja kan raja menolak mereka karena status sosial yang mereka sandang. Apalagi masih harus mendengarkan perselisihan antara mereka berdua. Tentu sebetulnya bukan hal yang penting bagi raja. Namun pada kenyataannya berbeda, saudara sekalian. Salomo menerima dua perempuan sundal tersebut dan benar-benar mendengarkan apa yang menjadi perkara yang sedang mereka hadapi. Di tengah-tengah pertengkaran dua perempuan sundal itu, raja pun memerintahkan untuk mengambilkan sebuah pedang dan ingin memenggal bayi yang hidup itu menjadi dua bagian untuk diberikan kepada keduanya. Namun, timbullah rasa belas kasihan dari ibu bayi yang masih hidup tersebut. Dia memilih rela untuk memberikan anaknya kepada yang lain agar anaknya tetap hidup. Betapa hati seorang ibu memang penuh dengan belas kasihan terhadap anaknya. Namun selain peran yang dominan dari seorang ibu kandung anak tersebut, peran Salomo juga perlu menjadi perhatian khusus bagi kita. Karena Salomo nampak begitu bijaksana dalam menyelesaikan perkara ini. Jika kita membaca pada 1 Raja-Raja 3 ayat 9, di sana telah diceritakan Salomo meminta kepada Tuhan yang katanya, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Berbekal dari doa Salomo itu, maka Salomo mendapatkan tuntunan dari Allah untuk mengetahui mana ibu yang sesungguhnya dari bayi yang hidup tersebut. Salomo pun memberikan kepada perempuan yang memiliki belas kasihan dan tidak sekali-sekali dia membunuhnya. Nah, dari bacaan hari ini kita bisa belajar tentang hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo. Hikmat yang diberikan Tuhan ini lahir dari sebuah kebutuhan. Dalam doa Salomo,
memohon kepada Tuhan untuk diberikan hikmat, dan Tuhan memberikan kepada Salomo. Hikmat itu dipergunakan oleh Salomo sebagaimana mestinya hikmat itu harus dinyatakan. Terbukti, hikmat itu dipergunakan Salomo untuk menyelesaikan perkara dua perempuan sundal yang sedang berselisih paham. Dalam kehidupan ini, kita juga membutuhkan hikmat dari Tuhan seperti Raja Salomo. Hikmat dari Tuhan memampukan kita untuk menimbang dengan matang segala pilihan kehidupan dalam terang sabda Tuhan. Setiap pilihan yang akan kita ucapkan, yang akan kita jalani, kita bawa dalam pergumulan bersama dengan Tuhan melalui doa dan perenungan, sehingga dari situ akan lahir sebuah pilihan hidup yang mantap untuk dijalani. Orang yang mantap memilih pilihan hidup adalah orang yang mempunyai hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Sekalipun halang rintang dalam perjalanan kehidupan itu juga dinamis, fluktuatif, atau naik turun, tetapi karena sudah mantap, maka selalu ada penyertaan dari Tuhan. Secara khusus, di masa pandemi saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah beberapa saat yang lalu, yaitu dengan diberlakukannya PPKM darurat, kita dapat melihat dampak dari sana. Dampaknya adalah angka orang yang terpapar dan angka kematian semakin menurun dari sebelumnya. Meskipun di tengah perjalanannya banyak hal yang harus dikorbankan dan tidak sedikit yang keberatan dengan kebijakan ini karena sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat. Namun bisa kita simpulkan, selalu ada dampak yang positif dan ada dampak yang negatif dari sebuah pengambilan kebijakan. Dalam hal menyikapi permasalahan yang terjadi di tengah pandemi ini, penting untuk mengandalkan hikmat Tuhan agar kita dapat melihat makna di balik sebuah peristiwa kehidupan. Teruslah memohon dan mengandalkan hikmat dari Tuhan dalam kehidupan ini, saudara-saudaraku. Tuhan memberkati. Selamat menyongsong hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76. Merdeka!